Halo semua, selamat datang kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang minggu ini kita akan mempelajari tentang silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian promosi menurut para ahli. Seperti Philip Kotler mendefinisikan promosi sebagai salah satu bagian dan juga proses strategi pemasaran sebagai bentuk komunikasi dengan pasar melalui komposisi marketing mix. Ada juga Fandi Ciptono yang mengartikan promosi sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan juga produknya agar masyarakat bisa menerima, membeli, dan juga loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu ada Indrio Kito Sudarmo yang menyebut promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi calon konsumen agar mereka bisa mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada mereka dan lalu mereka senang dan mau membeli produk tersebut. Jadi secara umum kita dapat mendefinisikan promosi sebagai suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan produk kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa. Oke, di dalam definisi Philip Kotler tadi ada disebutkan marketing mix atau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan bauran pemasaran. Tugas pertama pada pertemuan ini adalah apa yang dimaksud dengan marketing mix atau bauran pemasaran? Jawabannya silakan ditulis pada buku catatan atau latihan kalian ya. Konsep marketing mix baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Awalnya marketing mix dikenal dengan istilah 4P. Yang pertama yaitu products, berarti ini segala bentuk hasil usaha yang kita tawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Makanya produk yang kita hasilkan harus memiliki kualitas yang bagus dan juga keunikan tersendiri. Kemudian yang kedua, price. Sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Seseorang akan menggunakan jasa atau membeli produk yang kita tawarkan jika pengorbanan yang dikeluarkan, dalam hal ini uang dan waktu, sesuai dengan manfaat yang ingin didapatkan dari produk itu. Jadi kita harus tahu nih caranya agar dapat membuat konsumen ataupun calon konsumen merasa pengeluarannya sesuai dengan apa yang dia dapat. P yang ketiga yaitu place. Kalau ini merujuk pada tempat atau lokasi perusahaan berdiri ataupun beroperasi. Semakin strategis tempat bisnis kita, maka nanti semakin besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Lokasi yang strategis juga akan memudahkan konsumen untuk menemukan dan menjangkau bisnis kita. Lalu ada promotions. Kalau ini berfokus pada masalah promosi bisnis seperti bagaimana cara memasarkan produk serta media apa yang digunakan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, marketing mix yang awalnya 4P ini kemudian dikembangkan menjadi 7P. Kenapa? Karena seperti yang sudah dilihat dari penjelasan Miss tadi, 4P ini terkesan product oriented saja, maka ditambahkan lagi 3 elemen lain agar analisis yang dilakukan bisa lebih mendalam terutama mengenai kondisi pasar. Lalu apa saja ketiga elemen tersebut? Yang pertama yaitu people. Yang dimaksud dengan people di sini adalah sumber daya manusianya atau SDM. Faktor SDM sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah usaha. Faktor penting di dalam memilih SDM adalah attitude dan juga motivasi dari karyawan tersebut. Attitude ini merujuk pada penampilan, suara dalam berbicara, body language, ekspresi wajah dan juga tutur kata. Sementara untuk motivasi akan menentukan sejauh apa karyawan tersebut ingin atau menyukai pekerjaan yang dilakukan. Kemudian proses. Proses ini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan sampai mendapatkan produk. Jadi kegiatan mulai dari memproduksi produk, menyalurkan produk, hingga kegiatan after sales service. Lalu ada physical evidence atau tampilan fisik. Kalau yang ini merujuk pada bagaimana citra atau nilai perusahaan dalam pandangan konsumen. Tampilan fisik dapat dilihat dari penataan bangunan atau ruangan perusahaan,
Atau kalau dari segi produk bisa kita lihat dari penataan logo, packaging ataupun tagline yang digunakan oleh produknya. Pendalaman dan analisis detail dari setiap elemen marketing mix akan membantu perusahaan untuk memenangkan atau mempertahankan posisinya di pasar. Ada 6 tujuan promosi. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai suatu produk secara luas pada calon konsumen potensial. Yang kedua, memperoleh dan menjangkau konsumen baru serta menjaga tingkat loyalitas konsumen. Yang ketiga, membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keunggulan dan juga membedakan suatu produk dengan produk kompetitor. Yang kelima, membangun branding dan citra produk suatu brand di mata konsumen. Dan yang keenam, mempengaruhi asumsi dan perilaku konsumen atas suatu produk. Ada 4 respon yang diharapkan dari calon pembeli melalui kegiatan promosi yang dikenal dengan istilah AIDA: Attention, Interest, Desire, dan juga Action. Nah, produk kerajinan kan adalah produk yang mengutamakan unsur estetis. Jadi media promosi yang kita pilih sebaiknya yang bisa menampilkan visualisasi dari produk tersebut. Kalau masih ingat, di kelas 11 kita pernah mempelajari tentang 4 komponen utama promosi, yaitu advertising, sales promotion, personal selling, dan juga publicity. Tugas kedua untuk pertemuan kali ini adalah jelaskan keempat komponen utama promosi tersebut. Di era digital seperti sekarang ini, kita tahu bahwa keberadaan sosial media tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Keberadaan sosial media ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang, baik itu secara personal atau perusahaan, sebagai sarana melakukan kegiatan pemasaran atau yang kita kenal dengan istilah social media marketing. Mungkin salah satu media yang sering kita dengar atau lihat digunakan untuk melakukan kegiatan marketing adalah Instagram. Kevin Systrom dan Mike Krieger yang merilis Instagram di tahun 2010 mungkin tidak menyangka ya kalau Instagram akan menjadi multi-million dollar social networking platform seperti sekarang ini. Per 2021, Instagram tercatat memiliki lebih dari 1 miliar active users dan 200 juta diantaranya adalah business profile atau business account. Artinya, 90% dari pengguna Instagram paling tidak mengikuti atau memfollow satu business account. Oke, kita tahu kalau Instagram adalah layanan social networking yang didesain untuk berbagi foto dan video secara online. Nah, kalau Instagram marketing artinya bagaimana cara kita dapat memanfaatkan platform Instagram untuk menjalin hubungan dengan target audiens atau konsumen dan juga memasarkan produk atau brand kita. Fitur-fitur tambahan yang dimiliki Instagram seperti Instagram Stories, Instagram TV atau IGTV dan juga Instagram Reels semakin menarik orang untuk menggunakan Instagram. Beberapa tahun terakhir, penggunaan Instagram tidak hanya terbatas pada penggunaan pribadi saja. Banyak perusahaan yang memanfaatkan Instagram tidak hanya untuk memasarkan produk atau jasanya, tapi juga to humanize their content and inspire followers. Berikut adalah beberapa alasan kenapa kalian dapat memanfaatkan Instagram untuk produk atau bisnis kalian. Yang pertama, jumlah penggunanya selalu bertambah setiap tahun. 38% dari total user Instagram pasti membuka Instagram mereka setiap hari. 34% dari total penggunanya adalah kalangan muda. Jadi jika kalian dapat menciptakan satu strategi yang baik dan efektif, maka tidak ada batasan seberapa besar audiens yang dapat kalian jangkau. Yang kedua, ada lebih dari 25 juta bisnis profile di Instagram. Artinya apa? Artinya Instagram marketing itu berhasil. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, usaha kecil pun dapat sukses menjalankan Instagram marketing asalkan konsisten. Dan yang ketiga, worldwide users. Artinya, audiens yang kita jangkau tidak hanya terbatas pada topografi tertentu saja. Yang keempat, Instagram memungkinkan user untuk menghasilkan uang melalui platformnya. Caranya dengan memanfaatkan shoppable Instagram tools. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk membuat shoppable post dan juga shoppable stories dengan cara menambahkan teks dan juga link pada produk yang kalian post yang memiliki fitur Shop Now. Melalui Instagram, terutama Instagram Stories, kalian bisa memperlihatkan bahwa usaha kalian tidak hanya semata-mata bisnis saja dan bisa membantu agar audiens bisa lebih relate dengan brand kalian. Yang keenam, influencers dapat juga disebut dengan modern day product endorsers. Nah, influencers itu nggak hanya terbatas pada selebriti saja, tapi juga orang-orang yang populer di sosial media.
Nah, bekerja sama dengan influencers memungkinkan produk kalian untuk mendapatkan audiens yang lebih luas dalam waktu yang terhitung cepat. Salah satu faktor penting pada Instagram adalah hashtag. Nah, dengan memanfaatkan hashtag, kalian akan dapat meningkatkan visibilitas dari postingan kalian. Instagram bukan hanya satu-satunya platform yang memungkinkan kalian untuk berinteraksi dengan followers, audiens, atau konsumen kalian. Namun dengan Instagram, kalian bisa berinteraksi dengan audiens kalian on a daily basis. Jadi konten yang kalian post dapat menjadi wadah bagi customers atau bagi audiens untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Kalian juga dapat memanfaatkan Instagram tidak hanya untuk memata-matai pesaing, tapi juga mempelajari hal-hal tertentu, misalnya cara mereka berinteraksi dengan customer mereka, atau seberapa sering mereka mengupload konten ke Instagram, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan, kalian bisa menggunakan Instagram dengan cara sekreatif mungkin dengan tetap memperhatikan branding dari produk kalian sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang konsinyasi atau yang mungkin sering kalian dengar dengan istilah consignment. Jadi konsinyasi adalah sebuah sistem penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan juga penjual. Nah, informasi yang harus ada di dalam perjanjian konsinyasi antara lain konsinyor atau nama pemilik barang, konsinyi atau nama pihak yang dititipi barang, nama dan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Sistem konsinyasi memiliki kelebihan dan kekurangan baik bagi pelaku usaha maupun bagi penjual. Nah, kelebihan sistem konsinyasi bagi pelaku usaha atau bagi konsinyor yang pertama yaitu dapat memperluas area pemasaran, menghemat biaya promosi, menghemat biaya pelayanan, dan juga dapat lebih fokus terhadap produk. Sedangkan kelebihan bagi penjual produk atau konsinyi yang pertama, risiko yang didapatkan kecil, tidak perlu mengeluarkan modal besar, mendapatkan keuntungan, dan juga display produk semakin banyak. Untuk kekurangan bagi pihak konsinyor, yang pertama, terdapat risiko kerugian, yang kedua, promosi tidak sesuai harapan, dan yang ketiga, uang tidak langsung diterima. Sementara bagi konsinyi sendiri, sistem konsinyasi hampir tidak memiliki kekurangan ataupun kelemahan. Pada KD2 yang lalu, Miss sudah meminta kalian untuk membuat satu buah produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, untuk keterampilan kali ini, buatlah satu buah brosur yang mempromosikan produk tersebut. Waktu pengerjaan tugas keterampilan adalah 1 minggu dari tanggal penugasan. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss upload ke Edmodo ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.